Ayo. Pull. Oh. Ya. Apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental yaitu kondisi yang merujuk pada keadaan emosional dan psikologis seseorang. Menurut tokoh derajat, kesehatan mental merupakan keharmonisan dalam kehidupan yang terwujud antara fungsi-fungsi jiwa. Dan menurut H.C. Witterington, kesehatan mental merupakan permasalahan kesehatan mental yang menyangkut pengetahuan serta prinsip-prinsip yang terdapat di lapangan psikologi, kedokteran, dan biologi. Mengapa kesehatan mental itu penting? Karena tanpa kesehatan mental yang baik, kita akan mengalami stres, depresi, dan gangguan mental yang lebih serius. Dasar hukum kesehatan mental di Indonesia tercatat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Undang-undang ini juga mengatur tentang kesehatan jiwa seperti dalam pasal 70 ayat 1. Dalam undang-undang ini juga menjelaskan bahwa kesehatan mental adalah kondisi ketika seseorang berkembang secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Jenis-jenis gangguan kesehatan mental. Yang pertama ada depresi. Depresi adalah gangguan mood atau gangguan kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan bersedih, perasaan putus asa, pesimis, pikiran bunuh diri, bahkan percobaan bunuh diri. Banyak faktor yang dapat menyebabkan individu mengalami depresi, seperti faktor genetik, faktor trauma, kehilangan orang yang berharga, ketidakmampuan menjalin hubungan, atau situasi lainnya yang dapat menyebabkan stres. Yang kedua ada bipolar. Bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan drastis pada suasana hati. Penderita gangguan ini bisa merasa sangat gembira, kemudian berubah menjadi sangat sedih. Kemudian yang ketiga ada kecemasan atau anxiety. Kecemasan atau anxiety adalah perasaan khawatir atau cemas yang tidak terkendali dan berlebihan akan banyak hal. Gangguan kecemasan ini ditandai dengan keringat berlebihan, jantung berdebar lebih kencang, dan sulit bernapas. Keempat, ada skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental yang dapat mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi. Penderita skizofrenia bisa mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Pengidap gangguan kesehatan mental ini menunjukkan gejala psikosis, yaitu kesulitan membedakan antara kenyataan dengan pikiran pada diri sendiri. Dan yang terakhir ada OCD atau Obsessive Compulsive Disorder, yaitu gangguan mental yang mendorong penderitanya untuk melakukan tindakan tertentu secara berulang-ulang. Tindakan tersebut ia lakukan untuk mengurangi kecemasan dalam pikirannya. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis yang beresiko terhadap kesehatan mental antara lain adalah genetik, cacat, cedera, penyalahgunaan obat, serta penyakit kronis. Salah satu faktor biologis yang beresiko paling besar dalam mempengaruhi gangguan mental adalah faktor keturunan atau genetik. Keturunan berpengaruh kepada gangguan kesehatan mental melalui variasi genetika yang diturunkan dari orang tua. Yang kedua, faktor psikologis. Salah satu faktor psikologis yang beresiko paling besar dalam mempengaruhi gangguan mental adalah trauma masa kecil. Trauma masa kecil ini dapat berupa pengalaman yang tidak menyenangkan yang pernah terjadi sebelumnya.
Ketiga, faktor sosial. Faktor sosial yang beresiko terhadap gangguan mental antara lain adalah lingkungan sosial, kondisi ekonomi, dan hubungan keluarga. Salah satu faktor sosial yang beresiko paling besar dalam mempengaruhi gangguan mental adalah hubungan dengan keluarga yang tidak harmonis, seperti broken home, yang dapat menyebabkan jiwa mereka tertekan dan tidak nyaman. Adapun tanda-tanda kesehatan mental terganggu yang dapat dilihat dari segi perasaan, segi pikiran, dan segi tingkah laku. Yang pertama, segi perasaan. Gejalanya ini sering menunjukkan seperti rasa gelisah yang terus-menerus, sedih, kecewa, dan bimbang. Yang kedua, dari segi pikiran. Gejalanya ini menunjukkan sering lupa dan susah untuk berkonsentrasi. Yang ketiga, dari segi tingkah laku. Gejalanya ini sering menunjukkan perilaku tidak terpuji seperti suka mengganggu, suka menyakiti, suka memfitnah, dan lain sebagainya. Seorang mahasiswi Universitas Tarumanegara atau UNTAR berinisial E berusia 18 tahun ditemukan tewas setelah diduga melakukan bunuh diri dengan lompat di lantai 6 gedung kampus pada 4 Oktober 2024. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat ketika kampus dalam keadaan sepi setelah aktivitas perkuliahan selesai. Sebelum lompat, mahasiswa berinisial E terlihat memasuki area lobi dan naik ke lantai 6B. Petugas keamanan sempat berusaha menghentikan. Namun, mahasiswa berinisial E berhasil melompat dan meninggal di lokasi kejadian. Sebelumnya, keluarga menolak otopsi dan awalnya tidak percaya bahwa itu adalah bunuh diri. Tetapi, kemudian penerima setelah melihat bukti CCTV. Penyebab pasti belum ditemukan, namun dugaan bullying dan tekanan akademis terkait skripsi muncul sebagai faktor pemicu. UNTAR menyatakan prihatin dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam penyelidikan. Berikut salah satu contoh gangguan kesehatan mental. Kejadian tersebut tidak boleh ditiru ya teman-teman. Hei turun! Paksain! Jangan kak! Kak, ampun kak! Ampun! Solusi dari kejadian tersebut. Yang pertama, jangan biarkan kesepian, karena bunuh diri seringkali dilakukan secara diam-diam. Sebisa mungkin jangan biarkan mereka sendirian dan temani agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, diajak menemui psikolog atau psikiater. Pencegahan bunuh diri bisa diatasi dengan baik selama keluarga dan temannya ikut peduli dan membantu mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh orang tersebut. Dan yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Orang yang berkeinginan untuk bunuh diri biasanya mengalami masalah yang berat. Oleh karena itu, peran orang terdekat sangat penting dalam membuka topik agar ia mau bercerita tentang masalahnya. Dan kesimpulannya, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Gangguan kesehatan mental dapat mempengaruhi hubungan sosial dan produktivitas, serta indikator kesehatan mental meliputi kemampuan beradaptasi, integrasi diri, dan aktualisasi potensi. Untuk menjaga kesehatan mental, penting untuk menerapkan pola hidup sehat seperti berolahraga dan tidur yang cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.